Shalom, selamat siang teman-teman, saudara-saudara. Saya ada di hari Sabtu, tidak seperti biasanya, karena biasanya hari Sabtu saya mau istirahat. Tapi hari ini ada sesuatu topik yang saya mau bicarakan ya, untuk memperjelas suatu situasi. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk saat ini Tuhan. Engkau berikan satu hikmat bagiku Tuhan untuk kami bicarakan, sehingga ada keclearan atau kejelasan di antara kami dan juga buat kami Bapak. Terima kasih Bapak, berfirman. Engkau pakai anakmu ini Bapak, sesuai dengan rencanamu. Engkau juga buka hati mereka, sehingga mereka mendapatkan hikmat daripada Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, hari ini saya mau membicarakan satu topik yang saya kasih Christ gift ya, atau karunia, pemberian dari Kristus, dari Allah. Gift menurut simplybible.com itu mengatakan bahwa gift of God is a power or ability bestowed naturally or supernaturally for the purpose of serving God. Saya translate, pemberian dari Allah atau gift of God adalah suatu kuasa atau kemampuan yang diberikan secara natural atau supernatural dengan tujuan melayani Tuhan atau melayani Allah. Gift juga menurut King James Version Dictionary, saya lihat itu dikatakan tindakan memberi atau act of giving. Ada 3 di sini, yang kedua hak atau kuasa untuk memberi, yaitu right or power of giving. Dan yang 3, gift adalah sebuah persembahan. Gift is an offering, ya. Itu translation yang saya dapat. Jadi gift ini adalah sesuatu yang disalurkan atau diberikan, ya, dan juga sesuatu yang kita terima. Kita beri dan ada juga yang kita terima. Kita menerima pemberian atau gift atau karunia dari Allah. Ya, kita terima dari Allah dan kita menyalurkannya kepada sesama. Saudara, saya mengangkat topik ini karena banyak pemahaman yang kurang jelas yang kita semua harus tahu dan pahami. Tuhan Yesus memberikan gift atau pemberian atau karunia yang berbeda-beda pada setiap kita yang Tuhan mau pakai dalam pelayanan kita kepada Dia. Kita baca di Efesus pasal 4 ayat ke-7 sampai 8, terus kita lanjut ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Kita lanjutkan ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Ayat ke-7 dikatakan kepada kita telah dianugerahkan kasih karunia, grace, menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi grace ini, kasih karunia ini diberikan oleh Kristus.
Di ayat 8b dikatakan ia memberikan pemberian-pemberian atau gifts kepada manusia. Di ayat 11, apa saja gift itu ya? Ada 5 fold ministry, ada 5 macam pelayanan yang di dalam tubuh Kristus atau di dalam gereja ya, kita sebut fivefold ministry. Atau pelayanan ini adalah suatu gift, suatu pemberian, satu karunia, apa saja. Yaitu dibilang tadi di ayat 11 rasul. Ada yang diberikan pelayanan sebagai rasul atau apostle. Ada juga sebagai nabi atau prophets. Ada juga sebagai pemberita Injil atau evangelis. Ada juga sebagai pastor atau gembala. Dan sebagai guru atau teacher. Jadi ada 5 macam pelayanan yang Tuhan berikan untuk membangun tubuh Kristus ya, sebagai gereja. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Seseorang tidak dapat menjadi seorang pastor atau gembala misalnya karena dia diberikan oleh titel, karena titel tersebut ya. Jadi seseorang menjadi gembala bukan karena titel ya, tapi karena fungsinya, tapi karena dia ministrinya, pelayanannya sebagai gembala ini. Dan ini memang suatu karunia, gift. Tetapi yang sudah diberikan karunia, masing-masing yang kita punya, itu harus kita kembangkan. Setiap gift, setiap karunia yang sudah kita terima, apapun itu, sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai evangelis, sebagai pastor, sebagai pendeta, sebagai guru, itu harus dikembangkan. Nah, apa fungsi dari fivefold ministry atau 5 macam pelayanan ini, saudara? Di ayat ke-12 ya, dikatakan untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan dan pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus atau gereja atau kita. Yang kedua, untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Yang ketiga, untuk membangun tubuh Kristus. Nah, semua ini untuk menghasilkan hal-hal yang baik, saudara. Kita lihat di ayat 13 sampai 16 supaya kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan lain-lain. Dari ayat 13 sampai 16 itu fungsinya ya, atau supaya apa akibatnya kalau kita melakukan pekerjaan ini ya, supaya ada kesatuan, ada pengetahuan yang benar, ada kesatuan iman yang semua menuju kepada Dia, kepada Kristus. Saudara, sebenarnya ada 3 kategori utama tentang gifts atau pemberian atau karunia ini di dalam Alkitab ya. Yang pertama tadi sudah saya singgung, saya jelaskan, yaitu ministry of gift atau gift ministry. Pemberian karunia dalam pelayanan yang di dalamnya tadi termasuk adalah rasul, ya, apostle, nabi, prophet, evangelis, penginjil, gembala, pastor atau guru, teacher. Ini adalah fungsi, ya, bukan jabatan. Mereka adalah fungsi mereka di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus. Yang kedua, saudara, ada 3 kategori tentang gift pemberian karunia di dalam Alkitab. Tadi yang pertama, gift of ministry. Yang kedua adalah gift of the Holy Spirit, pemberian karunia Roh Kudus. Ya, manifestation of gift, ya, manifestasi dari pemberian atau karunia ini kita dapat baca di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kita akan baca ayat 4-nya sampai 11. Mari kita baca. 1 Korintus 12, saya mau baca dari ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat,
Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Satu roh. Jadi jangan sampai ada perbantahan sana sini. Kita memiliki satu roh, ya. Satu roh ini yang memberikan karunia yang bermacam-macam. Tadi dikatakan ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, word of wisdom. Ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, words of knowledge. Ada karunia iman, faith. Ada karunia menyembuhkan, healing. Ada karunia untuk mengadakan mukjizat-mukjizat, working on miracles. Ada karunia bernubuat atau prophecy. Karunia untuk membedakan bermacam-macam roh atau discerning of spirit. Dan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh atau speaking in tongue. Juga ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu, interpretation of the tongues. Ini karunia-karunia roh itu, saudara. Sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, penginjil, pastor atau guru, tidak akan memiliki semua dari karunia-karunia ini, atau all of them. Ya, mereka bisa memiliki beberapa dari karunia-karunia roh itu, tapi tidak semua. Dan kategori ketiga tentang gift atau karunia yang ada di Alkitab adalah motivational gift atau karunia untuk memotivasi. Ya, kita baca di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Puji Tuhan. Ini untuk mengclearkan kita, saudara, supaya kita jangan mempunyai roh yang rebellious atau juga roh yang menghakimi, ya. Kita baca Roma 12 ayat 6 sampai 8. Jangan ada roh pemecahan di antara kita. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, untuk firman Tuhan ini. Jadi apa motivational gift atau karunia untuk memotivasi itu? Di situ dikatakan dari bacaan kita Roma 12 ayat 6 sampai 8, yaitu ada bernubuat, ya, atau prophecy, persever, ya, untuk orang yang mempunyai karunia persever, bernubuat, berprofesi. Ada juga karunia motivational atau motivasi, karunia untuk memotivasi ini yang kedua atau melayani atau sebagai server. Yang ketiga adalah untuk mengajar sebagai teacher. Yang keempat karunia untuk menasehati, dalam bahasa Inggris dibilang exhorter, ya, exhorter. Dan untuk memimpin atau leader atau administrator, ya. Ada juga dibilang karunia mercy atau compassion, ya, kemurahan hati.
Ini adalah ladang pelayanan kita. Masing-masing dari kita sudah diberikan karunia-karunia ini. Satu orang bisa memiliki beberapa karunia motivasi ini, tetapi pasti ada satu yang paling menonjol, saudara. Dari penjelasan saya tentang 3 kategori tentang gifts atau pemberian atau karunia ini, kita sekarang tahu bahwa masing-masing pelayan Tuhan terpanggil untuk sesuatu yang khusus sesuai dengan kasih karunia dari grace yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita, kepada mereka. Jadi saudara, kita harus mengerti pelayanan seseorang. Kalau dia atau hamba Tuhan ini mempunyai gift sebagai seorang penyembuh, ya, gift of healing, untuk melakukan mukjizat juga, ya, atau working on miracles. Kita tidak bisa menuntut dia untuk bisa menafsirkan roh, ya, untuk sesuatu karunia yang lain. Ya, mungkin ada kemungkinan Allah memberikan itu juga, tapi biasanya orang yang mempunyai karunia untuk healing, untuk working on miracles, untuk melakukan mukjizat, mereka fokus pada karunia yang sudah mereka miliki, pada gift, pada pemberian Allah yang sudah mereka miliki. Mereka pegang. Karena karunia orang ini memang di healing, ya. Contoh lain, kalau seseorang mempunyai ministry gift sebagai seorang guru atau teacher yang pasti memiliki Roh Kudus di dalam teaching, ya, dia bisa berkata-kata dengan pengetahuan, ya, word of knowledge ada di dalam mulutnya. Dia memiliki pengetahuan. They have words of knowledge. Ini seorang guru, seorang teacher. Dan dia mempunyai motivational gift atau karunia motivasi untuk mengajar. Nah, kita tidak bisa menuntut dia, seorang guru, seorang pengajar, untuk melakukan healing, ya, untuk melakukan miracles, ya, karena memang gift-nya untuk mengajar. Gift-nya, pemberiannya, karunianya untuk seorang guru untuk mengajar, ya. Juga untuk melakukan evangelisme misalnya, seorang guru tidak cocok untuk menjadi seorang evangelisme. Seseorang yang mempunyai karunia pelayanan atau ministry gift as teacher, sebagai guru, dengan karunia Roh Kudus atau gift of Holy Spirit, sebagai seorang yang berkata-kata dengan pengetahuan, dan yang mempunyai karunia motivasi atau motivational gift-nya untuk mengajar. Kalau dia disuruh untuk menginjili atau to do evangelism, untuk menjadi penginjil atau untuk menginjili, belum tentu dia akan berhasil, saudara. Karena mereka ini atau pengajar atau guru atau teacher, mereka sesuai dengan karunia roh yang ada padanya, mereka akan berkata-kata dengan knowledge, dengan pengetahuan mereka. Mereka suka untuk mencari tahu kebenaran sampai sedetil-detilnya. Mereka suka kepada indoctrination, ya, yaitu proses untuk menanamkan kepada seseorang suatu ide, attitude atau kelakuan atau strategi atau juga professional methodology, ya. Mereka guru ini seperti itu, ya. Karakteristik sebagai guru atau teacher adalah secara intelektual. Karena mereka mempunyai intelektual yang sharp, yang pandai, ya. Dia suka mengajar. Dia suka doing research, ya, melakukan penelitian, punya suatu pendapat yang kuat, ya, very opinionated, ya, opinionnya itu kuat, ya. Banyak lagi karakter yang bagus dari seorang guru atau seorang teacher ini, saudara. Tetapi ada juga area di mana seorang guru ini harus pelajari untuk bertumbuh, ya. Biasanya seorang guru atau teacher itu dalam konteks gift of the Holy Spirit yang kita bicarakan, bukan sebagai guru di sekolah, ya. Dia dikaruniakan oleh Roh Kudus untuk mengajar. Tapi mereka biasanya agak lamban untuk menerima pendapat orang lain karena mereka sangat opinion, ya, dengan sangat keras dengan opini mereka. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa mereka atau guru ini mempunyai karakter yang opinionated atau pendapat yang kuat karena mereka tahu
mereka sudah belajar, sudah mengadakan research, mereka terlalu percaya, ya, terlalu percaya dengan apa yang mereka baca, dengan apa yang mereka, pengetahuan yang mereka punya. Jadi mereka agak susah untuk menerima pendapat orang lain. Dan juga karena guru atau teacher ini selalu merasa mereka benar, karena mereka banyak tahu, karena mereka mempunyai pengetahuan yang lebih dari orang lain. Jadi karena pengetahuan mereka yang banyak, dari suka membaca buku dan melakukan research atau penelitian, mereka juga menjadi orang yang very argumentatif atau suka berargumentasi, saudara. Karena buat mereka, buat guru, buat teachers, being right is important for them, ya. Menjadi yang benar itu sangat penting buat mereka. Dan guru atau teacher juga biasanya orang yang pride dengan intellectual ability mereka, ya, dengan kemampuan intelektual mereka. Jadi mereka juga kadang lebih atau terlalu legalistik dan dogmatik, ya. Yaitu berpikiran bahwa apa yang mereka katakan itu benar, dogmatik. Dan legalistik berarti mereka terpaut pada doktrin yang mereka percayai, ya. Nah, saudara, kalau seorang yang mempunyai karunia roh untuk mengajar, atau seorang teacher atau guru disuruh to do evangelism, untuk melakukan penginjilan, saya percaya mereka tidak akan berhasil. Karena mereka akan berbicara tentang doktrin, legalitas, dan hal-hal yang mungkin terlalu tinggi atau jauh untuk orang-orang biasa mengerti, ya, untuk orang-orang yang mereka injili, untuk mengerti pemahaman mereka, intelektual mereka nggak sampai kepada mereka, kepada orang-orang yang mereka injili. Yang kedua, mereka juga atau guru ini juga akan terlihat ngotot, ya, ketika menyampaikan opini atau idenya kepada orang lain, karena mereka akan merasa benar, ya. Apa yang mereka tahu, semua yang pengetahuan mereka menjadikan mereka, I am right because I learned a lot, I researched a lot. So whatever in my mind, whatever my ideas, my opinion, itu yang benar. Nah, jadi dengan karakteristik seperti ini agak sulit bagi seorang guru atau teacher untuk menjadi evangelis, ya. Nah, kalau dia seperti itu kepada orang lain udah lari duluan, ya. Kalau dia menginjili dengan cara mereka, dengan memasukkan doktrin mereka, legality mereka, dan juga opinion mereka secara ngotot, orang bahkan lari, ya, tidak akan jadi penginjilan. Yang ketiga, mereka guru ini memakai akal pikiran yang lebih banyak daripada hati nurani, ya. Jadi mereka kurang sensitif. Nah, hal-hal ini juga yang menjadikan seorang guru atau teacher itu tidak cocok atau kurang cocok untuk menginjili atau menjadi seorang penginjil, atau juga memiliki karunia untuk menginjili, ya, atau menjadi seorang penginjil. Tetapi saudara, seseorang yang mempunyai karunia pelayan sebagai evangelis, sebagai penginjil, yang mempunyai karunia roh seperti karunia iman, ya. Tidak mungkin orang menginjili kalau dia tidak punya iman. Dia tidak mempunyai sesuatu kepercayaan yang kuat, dia mau menginjili orang lain. Mana mungkin, ya. Bisa mungkin, tapi tidak akan berhasil. Dan seorang evangelis dan penginjil, dia juga akan mempunyai karunia yang lain, yaitu berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan hikmat berbeda, saudara, dengan berkata-kata dengan pengetahuan. Hikmat, pengetahuan di otakmu engkau dapat dari membaca buku-buku, dari juga hal-hal lain, ya, dari doing research. Itu pengetahuan, knowledge ada di otakmu. Tapi kata-kata hikmat ada di dalam Alkitab dan juga dari Allah, ya. Dari Allah kata hikmat. Jadi berbeda. Nah, sebagai seorang penginjil atau evangelis, dia mempunyai karunia untuk berkata-kata juga, selain karunia faith atau karunia iman. Dan ada lagi yang mungkin dia miliki dan atau bisa dia miliki, yaitu karunia penyembuhan. Bisa, seorang evangelis bisa untuk menyembuhkan.
Ada karunia lain, yaitu karunia berbahasa roh. Ya, seorang evangelis dia bisa berbahasa roh. Dia juga bisa membedakan bermacam-macam roh, atau juga discern of spirit. Dia tahu bahwa roh ini benar-benar dari Allah, atau roh ini roh manusia. Roh apa yang mengikat orang ini? Apakah roh masa lalunya, ataukah roh dosa keturunan, ataukah dosa dari bermainan dengan iblis, atau dosa-dosa lain? Ada hikmat yang diberikan kepada Allah sebagai seorang evangelism untuk membedakan roh apa yang ada pada orang ini yang sedang dia layani. Dan juga ada gift atau juga pemberian untuk bernubuat. Itu bisa terjadi, ya. Seorang evangelis atau penginjil dia akan mempunyai roh untuk bernubuat. Itu juga bisa. Jadi motivational gift dari seorang evangelis adalah karunia untuk menasehati. Dan evangelis adalah seorang exhorter. Seorang exhorter itu bisa berkhotbah, bisa melayani sebagai evangelis atau penginjil, dan juga dia bisa melayani sebagai pendeta atau pastor di gereja. Dan orang-orang inilah yang akan lebih tepat untuk menginjili. Exhorter, seperti saya katakan, adalah orang yang menyemangati, yang menegur dengan sungguh-sungguh, dan yang menguatkan orang lain. Di dalam Greek word atau di Greek, ya, dibilang paraklalo. Para yaitu put aside, dan klalo itu call. Jadi exhorter adalah paraklalo atau orang yang dipisahkan untuk suatu panggilan. Jadi exhorter atau di dalamnya itu evangelis adalah seorang talker, ya, seorang yang berbicara, ya, seorang pembicara, mempunyai karunia untuk berbicara. Tapi juga ada karunia lain yang mengikutinya, ya, yang Tuhan bisa berikan, karunia untuk bernubuat, untuk mengajar, dan yang lain-lain. Kalau teacher, guru, seperti saya katakan tadi, ya, seorang guru mempunyai karunia untuk mengajar dengan intelektual yang tinggi. Tujuan mereka adalah kepala, ya, mengisi kepala seseorang dengan pengetahuan, dengan knowledge. Bedanya dengan exhorter, ya, orang ini bertujuan untuk merubah hati. Tujuannya adalah hati. Jadi passion atau kerinduan seorang exhorter adalah aplikasi dari kebenaran, ya. Aplikasi dari kebenaran, pemberitaan Injil untuk pembentukan Christ-like character, untuk pembentukan karakter yang seperti Yesus. Ya, jadi seorang exhorter salah satunya sebagai evangelis, ya. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi sesama, suka memberi, atau suka mengencourage atau menguatkan orang. Ya, mereka juga fokus pada orang-orang lain, manusia sebagai fokusnya. Menerima manusia lain dengan tidak judgmental atau tidak menghakimi. Ya, biasanya orang-orang exhorter ini di dalamnya, ya tadi saya bilang termasuk evangelis, adalah orang-orang yang mudah bergaul dengan siapa saja. Orang yang membuka diri untuk orang lain, dan yang juga menerima orang lain apa adanya. Jadi orang-orang exhorter, evangelis ini biasanya mereka orang yang cepat bergaul dan bisa bergaul, bisa menempatkan diri, bisa beradaptasi dengan cepat dengan orang-orang lain, dengan lingkungan barunya. Karena itu mudah, ya, agak mudah bagi orang-orang exhorter untuk menjadi evangelis, penginjil, atau juga pastor, pendeta, atau juga seorang pengkhotbah. Nah, karena fokus orang-orang yang menginjili atau exhorter ini atau evangelis ini adalah hati manusia, maka mereka juga mempunyai hati yang peka. Ya, jadi ketika mereka menginjili, mereka bukan cuma memakai pengetahuan mereka tentang Alkitab dan pengetahuan-pengetahuan lain yang mereka baca dari buku-buku yang dengan kadar intelektual yang tinggi. Ya, mereka tidak perlu itu. Tapi mereka memakai hikmat Allah. Mereka akan berbicara kepada gelandangan di pinggir jalan.
akan berbeda ketika mereka harus berbicara kepada orang-orang intelektual atau orang-orang pegawai-pegawai atau bahkan bos-bos gitu ya. Mereka berbicara tidak fokus pada pengetahuan, tapi mereka berbicara kepada kebenaran atau message atau pesannya yang mau disampaikan kepada orang itu adalah tentang kebenaran. Mereka tidak akan bicara panjang lebar tentang isi Alkitab dan menguraikan arti-artinya dalam bahasa aslinya, misalnya dalam bahasa Hebrew atau Yahudi atau bahasa Greek, Yunani, dan sebagainya. Mungkin ya mereka akan lebih fokus pada inti dari firman itu, yaitu untuk merubah karakter orang yang diinjilinya, untuk membawa mereka kepada keselamatan di dalam Yesus. Nah saudara, kenapa saya berbicara seperti ini? Saya tahu banyak dari kalian yang shock, bahkan teman-teman ya. Teman-teman sekitar saya juga banyak yang shock, kaget, bahkan menyinyir pelayanan saya ini. Oh, siapa dia? Apa edukasinya di dalam teologi? Apa jabatannya di dalam gereja? Saudara, sudah saya uraikan di atas. Kita pakai landasan firman Tuhan. Kita juga pakai pengetahuan yang ada untuk menjelaskan masing-masing tugas. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda, fungsi yang berbeda-beda, tugas yang berbeda-beda. Saudara, Tuhan selalu pakai orang yang bersedia untuk Dia pakai. Orang yang mempunyai hati yang berserah, hati yang terbuka, hati yang tulus untuk Dia pakai. Kita lihat saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang besar yang mempunyai karunia untuk menyembuhkan, untuk mengadakan mukjizat, untuk berkhotbah dengan luar biasa, atau segala banyak karunia yang lain yang saat ini kita lihat melalui media-media sosial. Saudara, kalau kita lihat latar belakang mereka, kebanyakan mereka mempunyai latar belakang yang jelek atau jahat, saudara. Tetapi karena penyerahan hati dan diri mereka, maka Tuhan pakai mereka sebagai kesaksian yang luar biasa kepada dunia. Seperti Paulus juga, saudara, kita tahu siapa dia. Dia yang sebelumnya bernama Saulus, ia menganiaya orang-orang Kristen. Seorang yang jahat, saudara. Karena Tuhan, kasih karunia Tuhan, the grace of God, Tuhan mau pakai dia. Dan ketika Tuhan bilang, aku mau pakai engkau, orang ini bersedia, harus ada kesediaan. Ya, Paulus bersedia. Namanya masih Saulus. Ya, dia bersedia. Maka kita lihat pelayanan Paulus dalam kitab-kitab di Perjanjian Baru. Kita lihat. Saudara, sama seperti saya. Kalau orang bertanya siapa saya akan katakan bahwa saya adalah orang berdosa yang Tuhan panggil untuk melayani, untuk menguatkan, untuk mendorong, untuk menghardik, untuk menegur, dan untuk memberikan comfort juga atau rasa nyaman juga melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Dan kalau saudara tanyakan apa edukasi saya di dalam teologi, kita juga bertanya, apakah Paulus belajar teologi? Allah memberikan hikmat kepada dia. Tapi dia juga memang belajar dari murid-murid Tuhan Yesus yang lebih dahulu melayani. Dia belajar dari mereka. Tapi terutama karena panggilan Tuhan. Karena hikmat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Sama dengan saya, saudara. Saya belajar dari pengalaman-pengalaman iman yang saya alami. Yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup saya. Saya membaca Alkitab. Saya belajar dari pengkhotbah-pengkhotbah yang baik. Dan untuk menunjang semua itu, saya juga mulai belajar di Bible College, saudara. Dan ternyata apa yang saya dapat dari pengalaman-pengalaman iman, it's easy for me to cry.
Tuhan kasih hati yang sangat sensitif, jadi gampang nangis. Makanya saya cocok untuk jadi evangelis, karena saya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Saya bisa menempatkan diri saya kepada keadaan mereka, ya. Mereka yang kekurangan, mereka yang sakit, mereka yang dalam beban-beban yang berat, saya bisa rasakan. Nah, ternyata apa yang saya pelajari dari pengalaman iman, dari pembacaan firman yang saya lakukan, dan juga dari mendengarkan khotbah-khotbah pembicara atau khotbah-khotbah orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa. Dan ini ternyata semuanya itu line up, ya, atau berkesinambungan. Ketika saya di Bible College, ternyata mereka masuk. Jadi saya tidak sembarangan bicara, saudara. Ya, saya tidak bicara sembarangan. Seperti saya katakan, ketika saya mempersiapkan firman untuk saya berikan pada setiap pagi, itu memakan waktu berjam-jam, saudara, ya. 3-4 jam untuk satu topik, ya. Dan itu tidak saya hanya baca dari Alkitab bahasa Indonesia. Seperti saya katakan, saya mempunyai 3 Alkitab dalam bahasa Inggris yang saya pakai referensi juga, jadi akan lebih jelas apa yang dimaksud di situ. Saya juga melihat dari catatan kakinya, saudara. Kalau saya tidak mendapatkan, saya Google. Saya juga baca dari buku-buku. Jadi bukan sesuatu yang saya katakan dari hikmat saya sendiri. No, saudara. Dari sesuatu, ya, yang ada base-nya, ada dasarnya. Dan itu, saudara, ternyata puji Tuhan saya bisa masuk Bible College. Jadi saya belajar lagi, ya. Banyak lagi yang ditambah-tambahkan dari itu, meskipun apa yang saya pelajari sudah saya dapatkan dari firman yang saya dengar, dari khotbah-khotbah orang, dari pelajaran Alkitab saya sendiri, dan dari juga pengalaman-pengalaman iman yang saya alami. Jadi Bible College juga menunjang pengetahuan saya yang lebih dalam lagi tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, bahkan tentang Alkitab secara keseluruhan. Ini jawaban saya untuk pertanyaan, apa edukasimu dalam teologi? Kok berani-beraninya kamu mengajar, berkhotbah di Facebook, di YouTube, di Instagram, dan lain-lain? Terus pertanyaan berikut, apa jabatan dia di gereja? Dia bukan seorang pastor, dia bukan seorang pendeta. Kok berani-berani? Saudara, saya sudah jelaskan dari awal pelayanan saya bahwa saya adalah pelayan Tuhan. Saya hamba Tuhan. Di mana Tuhan mau pakai saya siap. Dimanapun saya bergereja, saya akan selalu memberikan diri saya, saudara. Waktu saya dan juga talenta saya, ya, untuk digunakan bagi kerajaan Allah. Contohnya, saudara, di gereja saya yang lama, yang duluannya, yang sudah 17 tahun saya di sana, itu gereja orang bule yang cukup besar. Saya melayani di kids church, di sekolah minggu. Tapi kemudian saya pindah ke worship team, ya, karena Tuhan sudah kasih suara saya yang puji Tuhan tidak fals, ya. Dan saya juga puji Tuhan bisa dengan mudah mengharmonisasikan setiap lagu. Satu lagu saya baru dengar, saya bisa langsung kasih harmonisasi. Kalau lagu itu terlalu tinggi, saya pakai harmonisasi di rendah. Kalau lagu itu terlalu rendah, saya pakai harmonisasi di atas, ya, di nada atas. Itu puji Tuhan. Itu juga tidak bisa dipelajari, itu talenta. Bisa dipelajari, tapi ya agak lama, ya. Tapi kalau orang sudah dikasih talenta, itu just a click of the finger, ya, langsung terjadi gitu. Saya nggak perlu pelajarin lagu ini, ya, saya langsung bisa ikutin, ya, dengan harmonisasi. Nah, terus juga di gereja yang baru, gereja bule yang besar juga, meskipun baru 2 bulan saya terlibat di sana, saya sudah join di Connect Group, ya. Bahkan bukan saya saja sebagai anggota atau member, saya bahkan sebagai host, ya, yang di mana Connect Group itu berkumpul. Dan saya juga mulai akan masuk dalam worship team mereka. Juga di Bible College saya ikut masuk dalam di worship team. Jadi saya melakukan apa yang bisa saya lakukan, saudara. Juga untuk melakukan pelayanan kasih, ya, offering atau juga help ministry, pelayanan kasih. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Saya bisa volunteer, ada waktu saya volunteer, saudara. Saya ada sesuatu uang atau sesuatu yang bisa saya berikan saudara. Sesuai dengan kemampuan saya. Ya, mungkin orang-orang jadi bertanya, oh, kita tahu dia bisa nyanyi gitu, ya. Tapi untuk berkhotbah, saudara, setiap yang saya lakukan,
Ini adalah kasih karunia Tuhan. His grace for me. Ini pemberian Tuhan. Saya katakan dari awal munculnya saya di Facebook, di YouTube tentang pelayanan saya, bahwa saya bukan seorang yang suka bicara. Saudara, saya sudah katakan hidup saya selama 16 tahunan itu terhimpit ya, dengan kata-kata buruk ya, dengan abusive word yang saya terima. Saya menjadi orang yang kerdil. Saya tidak banyak bicara karena selama hidup waktu itu ketika saya mulai bicara dia bilang shut up, tutup mulut. Saya baru buka mulut selalu diserang. Jadi saya lebih baik diam. Silent is God that time, was God ya. Jadi saya lebih baik diam karena kalau buka mulut malah jadi tambah panjang, jadi juga tambah kesel ya. Jadi saya tidak bicara. Saudara bayangkan 15-16 tahun saya tidak berbicara banyak. Karena kalau saya bicara will set a fire ya, akan ada perkelahian mulut dan juga kata-katanya makin tidak enak buat saya, segala macam kata-kata buruk makin saya dengar, lebih baik saya diam. Jadi nggak ada kata-kata buruk yang saya dengar. Nah, kenapa saya jadi diam? Saya tidak suka bicara selama belasan tahun, saudara. Meskipun sebelumnya saya katakan saya ini seorang penyiar radio waktu di Jakarta, waktu di Banjarmasin, di Jakarta saya penyiar radio di Mustang. Seorang penyiar radio tuh saudara tahu ya, kita suka berbicara pasti ya. Kita bisa memilih kata-kata. Kita tahu bagaimana berkomunikasi. Tapi sejak saya hidup dalam himpitan yang tidak baik ya, selama 15-an tahun saya diam, saya tidak banyak bicara. Jadi saya orang yang diam dan tidak suka berkoar-koar, saudara ya. Jadi biasanya mungkin orang menganggap orang yang diam itu orang yang tidak banyak pengetahuan ya, atau tidak banyak tahu, mungkin ya. Itu pikiran mereka ya, kiranya. Nggak ada satu di dalam bahasa Indonesia ya, kalau orang yang banyak pengetahuan justru dia lebih diam ya, lebih banyak mendengar. Itu yang saya lakukan, saudara ya. Saya diam, saya banyak diam karena saya lebih banyak mendengar ya. Saya dengerin dulu setiap ocehan orang-orang. Oke, saya tangkap saja. Kalau mereka tidak suruh saya bicara, saya tidak akan bicara. Ataupun kalau saya berkata, perlukah aku bicara atau enggak, kalau memang perlu baru saya berbicara. Nah, dan itu juga untuk menjaga kerendahan hati saya, maka saya diam, saudara ya. Bukan saya diam karena saya bodoh, saya punya hikmat Tuhan ya, saya punya pengetahuan, tapi kita mau belajar lebih lagi untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang lebih untuk mendengar daripada berbicara. Karena itu selama sekian belas tahun saya diam. Dan juga ketika saya keluar dari himpitan itu, hidup baru, keluar meninggalkan lingkungan yang tidak baik itu, yang negatif itu, dan saya terus masuk ke gereja, berkumpul dengan orang-orang, dan saya masih terbawa dengan kediaman saya. Orang yang belum mengenal saya secara baik mungkin akan mengira saya orang yang tidak tahu banyak. Tetapi kita jangan judgmental seperti itu ya. Kalau ada orang yang diam, belum tentu dia bodoh, saudara. Belum tentu dia tidak tahu apa-apa. Biasanya orang yang berhikmat, dia banyak sesuatu, ada yang di hatinya, di pikirannya, tapi dia lebih diam karena mau mendengar dulu ya. Dan dia juga mau merendahkan hati. Kalau tidak disuruh bicara, dia tidak akan bicara. Tetapi ini terjadi sampai suatu saat, saudara, akhirnya roh yang di dalam diri saya ini mendesak kuat ya, untuk saya bicara secara publik. Ya, saya mulai bicara di Facebook, Instagram, dan YouTube, saudara. Masih ada kata-kata yang keselip kadang-kadang, juga lagu-lagu yang kadang-kadang sumbang. Ya, itu karena pagi-pagi persiapan sudah saya persiapkan sebelumnya untuk menyanyi. Seperti saya katakan juga kadang-kadang fals atau chordnya nggak benar gitu ya. Karena masih pagi kadang-kadang suara belum full, juga konsentrasi belum full ya. Jadi bisa dimaklumi. Tapi kita hanya mau taat, bukan kesempurnaan yang Allah tuntut, tapi kesediaan hati kita ya, dan kerelaan kita untuk melakukan apa yang Dia suruh kita lakukan. Dan saudara, saya juga tidak mencari follower atau like ya.
di Instagram, di Facebook, di YouTube. Saya tidak peduli berapa orang yang melihat, how many views I get, how many likes I get, how many followers I get. I don't care. Ya, saya tidak peduli karena misi saya bukan untuk mencari follower atau mencari like. Kalau ada beberapa orang yang setia mendengarkan dan mereka diubahkan, oh, saya dan sorga bersuka cita, saudara. Saya dan sorga bersuka cita. Karena berarti tujuan saya tercapai. Ada orang yang mau dengar. Ada orang yang diubahkan. Puji Tuhan. Jadi tujuan saya adalah bukan untuk menjadi tenar, saudara, dan dielu-elukan orang banyak, tetapi untuk melakukan apa yang dikatakan di dalam firman. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang mau saya lakukan, saudara. Firman ini yang saya pegang, yang memotivasi saya untuk ada di dalam Facebook, di Instagram, di dalam YouTube, ya. Jadi yang pertama adalah untuk mengajar. Untuk mengajar. Mengajar ini supaya kita bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salah satu dari fungsi firman Tuhan ada 4. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk mengatakan kesalahan. Ya, kita dikoreksi dengan pembacaan firman supaya tahu apa yang salah dan kita tidak melakukannya atau mengulanginya lagi. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Untuk memperbaiki kelakuan di sini adalah untuk membentuk atau pembentukan karakter ilahi. Yang keempat dikatakan tadi untuk mendidik dalam kebenaran. Ya, supaya kita tahu kebenaran dan kita hidup sesuai dengan kebenaran itu. Nah, itu fungsi Alkitab yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, itulah yang menjadi pokok tujuan dasar saya. Mengapa saya ada di Facebook, Instagram, dan segalanya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Makanya pelayanan saya, saudara, saya kasih judul Sahabat Yesus Cinta Alkitab. Cinta Alkitab. Ya, saya tidak mengajar teologi. Saya hanya memberitakan firman Allah. My tool, ya, atau alat saya hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Dan Roh Kudus. Dan hati yang patuh. Saya tidak memerlukan doktrin-doktrin atau harus mempelajari bahasa Yahudi, Hebrews, atau bahasa Greek, ya, bahasa Yunani, atau ya, kita pelajari ini dalam Bible study, tapi tidak sedalam, ya, sampai ngutek-ngutek tentang bahasa Hebrew atau juga bahasa Yunani, Greek, ya. Tapi tidak sedalam kalau seorang yang mau menjadi guru, ya. Kalau Anda mau menjadi guru atau teacher, ya perlu untuk mempelajarinya secara dalam, kembali kepada awal, ya, awal Alkitab yang dalam bahasa aslinya Anda pelajari lebih dalam lagi, ya. Jadi saudara, apa yang baik dan benar yang orang katakan, ya, apa yang saya katakan juga yang sepadan atau line up dengan isi Alkitab, janganlah saudara bantah. Jangan bantah, saudara. Hanya karena melihat seseorang yang saudara kenal. Siapa dia? Ya, kemarin dia bukan apa-apa. Tapi kok tiba-tiba sekarang dia ngomong tentang firman Tuhan di media sosial, di mana-mana lagi. Gitu, saudara. Ada juga yang bilang, kok sok-sokan bawa firman? Kemarin kayaknya lu biasa-biasa aja, gitu kan. Jadi jangan kita menjadi judgmental ataupun menghakimi, saudara. Karena kita tidak pernah tahu
kapan that seed planted in that heart of the person. Kita tidak pernah tahu kapan benih itu sudah ada di dalam hati orang itu, yang sudah ditanamkan dari Allah, ya. Dan seed itu baru grow. Kita tidak pernah tahu, kita menanam seed atau biji, kita tidak tahu berapa lama benih ini akan tumbuh, ya. Jadi ketika seseorang seperti saya tiba-tiba berbicara firman Tuhan di dalam media sosial, saudara tidak pernah tahu berapa lama benih itu sudah ada, ya. Berapa lama benih itu sudah ada di dalam tanah sampai dia tumbuh menjadi sebuah pohon yang kecil dan menjadi besar. Jadi kita jangan judgmental, saudara, ya. Kalau kita melihat seseorang, kita, oh kayaknya dia dulu begini, kok sekarang dia segala khotbah segala macam tentang firman Tuhan. Saudara, patahkan roh yang seperti itu, ya. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah sudah tanamkan di dalam dirinya. Kita hanya tahu ketika seeds itu tumbuh, ketika benih itu tumbuh, muncul. Oh, dia ada di Facebook, dia ada di media sosial. Engkau baru tahu, tapi engkau tidak akan pernah tahu berapa lama benih itu sudah ada di dalam dirinya. Nah, itu saudara yang saya mau sampaikan hari ini. Supaya mari kita menjadi orang-orang yang terbuka, ya. Kalau engkau membaca firman dan ada orang yang menyampaikan firman dan itu sesuai dengan apa yang kau baca di dalam firman, terima, saudara, terima. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, untuk saat ini Tuhan. Mari jadikan kami Tuhan, setiap kami, orang-orang yang mempunyai hati sebagai tanah yang gembur. Ketika benih ditanamkan, benih tumbuh subur. Bukan menjadi orang-orang yang judgmental, Tuhan, yang mudah menghakimi, Bapa. Tapi biar kami melihat dari buah-buah rohnya. Apakah yang dikatakan orang ini sesuai dengan apa yang dilakukan? Apakah ada buah-buah roh yang keluar dari hidup orang ini? Terima kasih, Bapa. Terima kasih Engkau berikan discerning of spirit, ya. Roh yang membedakan itu kepada mereka, Tuhan. Sehingga mereka tahu apa yang ada pada roh dari orang yang memberitakan firman. Apakah itu sungguh dari Engkau, Bapa, ataukah roh dari dunia. Bapa, terima kasih. Buka hati mereka. Buka hati dan pikiran mereka. Juga nurani mereka, Bapa. Sehingga mereka tahu apa yang benar itu dan apa yang jahat itu. Firman-Mu mengajarkan, Tuhan, untuk mengajar kami, untuk mendidik kami, untuk menyatakan kesalahan kami. Terima kasih, Bapa. Biar aku terus, Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimanapun tantangan yang kuhadapi, Bapa, nyir-nyiran orang, Tuhan, aku terus maju di dalam Engkau. Bapa, terima kasih untuk hikmat, untuk gifts yang sudah Kau berikan bagiku. Terima kasih, aku mau mempergunakannya. Sudah lama Tuhan, karunia yang Kau berikan ini kudiamkan, Tuhan. Tetapi terima kasih, Roh-Mu sudah membangkitkanku. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biar kami sama-sama belajar, kami sama-sama dikuatkan, kami sama-sama dimenangkan, dan kami sama-sama diselamatkan oleh firman yang benar di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Terima kebenaran firman Tuhan, saudara. Di dalam nama Yesus.